Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahda Rahman. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Parepare. Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang disingkat dengan MSDM, yaitu suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Artinya tujuan dapat dicapai bila dilaksanakan oleh satu orang atau lebih. Sementara itu, manajemen sumber daya manusia sebagai suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu perusahaan. Kemudian manajemen sumber daya manusia salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak memiliki divisi HR. Divisi HR inilah yang bertanggung jawab mengurus berbagai keperluan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, agar semua pekerjaan berlangsung tanpa adanya hambatan. Nah, selanjutnya tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada organisasi. Nah, tujuan manajemen sumber daya manusia itu untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Nah, hal ini dapat dipahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang bersangkutan. Jadi, oleh sebab itu, sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian sebagai media komunikasi terbaik, manajemen sumber daya manusia dapat berperan sebagai media komunikasi yang menjembatani hubungan antara pekerja, manajer, dan perusahaan. Karena seringkali karyawan menghindari untuk berkomunikasi langsung dengan manajer atau staf lain. Nah, disinilah peran itu sangat diperlukan untuk membantu komunikasi tersebut. Kemudian fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang pertama yaitu mengatur keanggotaan atau staffing. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan juga proses seleksi. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan-perusahaan. Nah, yang kedua, evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan dan juga penilaian. Nah, biasanya Departemen Sumber Daya Manusia memberi pelatihan terhadap para calon karyawan dan memastikan mereka mendapat evaluasi atau penilaian terhadap performance mereka. Selanjutnya, penggantian dan kepuasan. Fungsi ini
berurusan dengan reward akan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia harus memastikan pemberian reward meliputi gaji pokok, bonus, dan lainnya terhadap sumber daya manusia sesuai dengan keputusan yang dibuat, juga sesuai dengan hukum. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi perusahaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan penyelesaian isu yang terjadi antara karyawan di perusahaan tersebut. Nah, fokus manajemen sumber daya manusia diantaranya yang pertama pemberian kompensasi, kemudian perekrutan, yang ketiga manajemen kinerja, kemudian keselamatan, kesehatan, dan tunjangan karyawan. Selanjutnya, manfaat mempelajari manajemen sumber daya manusia. Mempelajari MSDM ini memiliki keuntungan sendiri. Kita dapat mempelajari suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan. Nah, kita juga dapat mengetahui bagaimana membangun sebuah perusahaan dengan tenaga kerja yang baik, kemudian mengembangkan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Manajemen sumber daya manusia penting dipelajari karena pencapaian tujuan dari suatu organisasi tidak dicapai dengan cara sederhana, dan manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu yang berperan dalam pencapaian suatu tujuan dari organisasi ataupun individu, kemudian menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan manusia dalam suatu organisasi sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam perkembangan dunia perusahaan atau organisasi yang sangat cepat saat ini membuat persaingan untuk menjadi sebuah perusahaan yang unggul dan produktivitas, terutama dalam pengembangan manajemen perusahaan itu sendiri terus dilakukan. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan, diantaranya adalah melakukan strategi manajemen yang baik. Nah, salah satu hal yang berperan penting dalam sebuah manajemen adalah manajemen sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan hubungan karyawan. Nah, hubungan karyawan dalam manajemen sumber daya manusia. Hubungan karyawan adalah hubungan dari pemberi kerja dengan karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk saling berkontribusi untuk mencapai tujuan atau visi misi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Jika tercipta hubungan yang baik atau harmonis antara sesama karyawan dengan atasan atau dengan pemberi kerja, akan memberi dampak yang positif untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan dan saling memberi kesejahteraan bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri. Nah, serikat karyawan adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan serta melindungi hak dan kepentingan pekerja. Adapun tujuannya,
Yang pertama, menjamin dan meningkatkan standar hidup atau status ekonomi anggotanya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan baik itu anggota serikat, pekerja ataupun bukan. Serikat karyawan merupakan gabungan karyawan sehingga karyawan memiliki rasa persaudaraan yang kuat karena kesamaan di bidang profesi. Untuk menjaga hubungan industrial tetap baik sebaik-baiknya, serikat pekerja dan manajemen saling bekerja sama untuk memelihara komunikasi yang berkesinambungan agar hubungan yang sudah baik dapat ditingkatkan dan berupaya untuk memperbaiki yang belum baik. Masing-masing pihak harus saling menyadari tugas dan kewajibannya yang didasari itikat baik dan menganggap sebagai mitra usaha sehingga hubungan industrial dapat terus terbina dengan optimal yang berdampak pada kemajuan perusahaan yang akan dinikmati bersama.